salam dan bahagia. Selamat datang di channel Manufaktur 2021 UST 7B dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Langsung aja ditonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 7B Proses Manufaktur Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Dalam video ini kami akan menerangkan tentang alat perkakas dan jenis-jenisnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf Syahidin dengan NIM 2019 012064. Alat perkakas adalah suatu alat atau mesin yang diberikan energi, kemudian dipergunakan untuk mendeformasikan atau memotong material ke dalam bentuk dan ukuran produk atau benda kerja sesuai dengan kehendak. Syarat umum yang harus dipenuhi oleh mesin perkakas yaitu kebutuhan akan daya kerja, efisien, performa baik, dan kualitas kerja yang tinggi. Jenis dari alat perkakas ini ada banyak. Contohnya mesin gergaji, mesin gerinda, mesin bubut, mesin bor atau drilling, mesin milling, dan mesin scrap. Dan dalam video kali ini kelompok kami akan menerangkan 4 jenis mesin perkakas, yaitu yang pertama mesin scrap, yang kedua mesin bubut, yang ketiga mesin fresh atau milling, dan yang keempat mesin drilling. Mari kita simak penjelasan mengenai 4 jenis mesin tersebut. Saya akan menerangkan pengertian, kegunaan, dan prinsip kerja mesin scrap. Mesin scrap merupakan proses pemakanan benda kerja yang saya tanya dilakukan oleh badan mesin atau ram yang bergerak bolak-balik. Gerak potong pahat pada benda kerja merupakan gerakan lurus translasi. Dalam hal ini, benda kerja dalam keadaan diam dan pahat bergerak lurus translasi. Prinsip kerja mesin scrap yaitu benda kerja diletakkan dan dijepit pada meja. Posisi meja dapat juga dinaik turunkan sepanjang pembimbing melalui poros ulir. Dengan memutar poros ulir yang telah dihubungkan dengan roda gigi, maka gerakan suap dari meja sepanjang pembimbing dapat dilakukan, di mana roda gigi digerakkan oleh tuas pengungkit secara berkala. Gerakan berkala ini dibuat sedemikian rupa sehingga proses ulir hanya bergerak pada waktu ram melakukan gerak balik, membawa duduk pahat. Gerak putar dari motor listrik diubah menjadi gerak translasi pada ram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Nur Isnaini, NIM 2019 012 065. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan dan juga prinsip kerja dari mesin bubut manual. Mesin bubut manual adalah suatu jenis mesin perkakas dalam proses kerjanya bergerak memutar benda kerja dan menggunakan mata potong pahat atau tools sebagai alat untuk menyayat benda kerja tersebut. Kegunaan dari mesin bubut manual adalah untuk membuat atau memproduksi benda-benda berpenapang silindris, misalnya poros lurus, poros bertingkat, poros tirus, poros berulir, dan berbagai bentuk bidang permukaan lainnya. Misalnya anak buah catur, yaitu raja, ratu, pion, dan lain-lain. Prinsip kerja dari mesin bubut manual adalah benda kerja berputar pada sumbunya, dan jika alat potong bergerak sejajar dengan sumbu utama, maka disebut pembubutan memanjang. Jika alat potong bergerak tegak lurus terhadap sumbu utama, maka disebut pembubutan muka. Dan apabila alat potong bergerak bersudut terhadap sumbu utama, maka disebut pembubutan konis atau pembubutan tirus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Irawan dengan NIM 2019 012060. Baik, saya akan menjelaskan mesin fresh atau milling. Mesin fresh adalah mesin tools yang digunakan secara akurat untuk menghasilkan satu atau lebih pengerjaan permukaan benda dengan menggunakan satu atau lebih alat potong. Benda kerja dipegang dengan aman pada meja benda kerja dari mesin atau dalam sebuah alat pemegang khusus yang dijepit atau dipasang pada meja mesin. Selanjutnya, benda
Benda kerja dikontakkan dengan pemotong yang bergerak maju mundur. Mesin fries merupakan mesin potong yang dapat digunakan untuk berbagai macam operasi seperti pengoperasian benda datar dan permukaan benda yang memiliki bentuk yang tidak beraturan, roda gigi, dan kepala laut, boring atau rimming. Kegunaan mesin fries merupakan mesin penggilingan, salah satu mesin yang dapat melakukan pengirisan konvensional datar, sisi lurus, alur miring, dan bahkan pembuatan gigi. Alat mesin bekerja atau menyelesaikan benda kerja dengan menggunakan pisau milling atau cutter sebagai pemotong pahat yang berputar pada sumbu mesin. Prinsip kerja dari mesin fries. Pengerjaan yang terjadi di mesin penggilingan horizontal, benda kerja dijepit dalam mesin catok atau peralatan khusus atau dijepit dengan meja mesin penggilingan. Mesin penggilingan vertikal akan bekerja dan meja benda bergerak naik turun dari poros. Mesin penggilingan vertikal untuk menghasilkan permukaan horizontal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikal Bimayanto. Saya akan menjelaskan sedikit tentang alat atau mesin perkakas. Salah satunya adalah mesin bur meja. Mesin bur meja adalah mesin bur yang biasanya diletakkan di meja. Mesin ini biasanya digunakan untuk membuat lubang benda kerja dengan diameter kecil sampai dengan 16 mm. Pada umumnya, prinsip kerja bur meja ini menggunakan daya motor listrik yang nantinya akan ditransmisikan menggunakan puli dan sabut yang menghasilkan daya bias yang akan menuju ke mesin mata bor tersebut. Selanjutnya, poros berputar yang sekaligus sebagai pemegang mata bor dapat digerakkan naik turun dengan bantuan roda gigi lurus dan gigi rak yang dapat mengatur tekanan saat pengeburan. Adapun bagian-bagian dari komponen yang terdapat di bor duduk tersebut. Yang pertama, ada base atau dudukan yang berfungsi untuk menopang seluruh komponen mesin bor tersebut. Yang kedua, ada kolom atau tiang penyangga mesin bor tersebut. 3, ada tabel atau meja yang berfungsi untuk meletakkan benda kerja. 4, drill mata bor digunakan untuk membuat lubang pada benda kerja. Yang kelima, spindle yang berfungsi untuk menggerakkan cuk atau pencengkam mata bor. Yang keenam, spindle head, rumah konstruksi spindle yang digerakkan oleh motor listrik. 7, drill feed handle, menurunkan atau menekan spindle dan mata bor ke benda kerja. Yang terakhir ada kelistrikan, penggerak paling utama motor listrik, yaitu untuk menghubungkan lampu indikator dan saklar. Oke, itu tadi video penjelasan dari kami mengenai alat perkakas dan jenis-jenisnya. Mohon maaf bila ada kesalahan mengenai penjelasan materi yang kami sampaikan. Semoga dapat difahami dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Salam.